Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you today? Fine. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Pada kesempatan kali ini Mr. Dedi akan menjelaskan yaitu bab 13 ya. Di sini bab 13 ya akan menjelaskan tentang kisah para nabi ya. Kita umat Islam meyakini bahwa Allah mengutus nabi dan rasul. Nabi dan rasul diutus kepada kaumnya untuk mengajak beribadah dan berperilaku mulia. Selanjutnya ya, di sini juga ada kisah keteladanan Nabi Adam ya. Kisah keteladanan Nabi Adam pada halaman 124. Nabi Adam adalah nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Adam adalah manusia pertama, ya. Nabi Adam adalah nenek moyang manusia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud karena merasa lebih mulia. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Maka muncullah kesombongan dari iblis tersebut hingga dia tidak mau bersujud sampai hari kiamat. Makanya janganlah kita memiliki sifat sombong ya anak-anak. Ya. Di dalam surga Nabi Adam dinikahkan dengan Ibu Hawa atau Siti Hawa. Ya. Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Di surga Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan makan semua makanan kecuali satu buah, yaitu buah apa? Buah khuldi. Ya. Kemudian iblis menggoda Nabi Adam hingga Nabi Adam pun memakan buah khuldi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam ya dan Hawa dari surga. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala ya pada surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Ya, ini perkataan atau ucapan ya Nabi Adam. Maka ampunilah jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah pun menerima taubat serta doa Nabi Adam dan Hawa. Ya, selanjutnya Nabi Adam dan Hawa bersyukur atas perjumpaan itu. Jadi sebelumnya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu terpisah ya anak-anak. Nabi Adam dan Hawa mempunyai 4 orang anak, yaitu Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Adam adalah segera bertaubat jika melakukan dosa. Kemudian pada halaman 126 di sini juga ada kisah keteladanan Nabi Idris ya. Keteladanan Nabi Idris ya. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, umat dipimpin oleh Nabi Syis ya. Namun setelah Nabi Syis meninggal, umat tidak mendapat bimbingan Nabi ya, sehingga akhlak mereka rusak. Saat itulah Allah mengutus Nabi Idris. Nabi Idris mengajarkan menyembah Allah. Nabi Idris pandai menunggang kuda ya. Pada waktu itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Selain itu Nabi Idris juga pandai menulis dan menjahit pakaian. Berarti Nabi Idris itu adalah seorang penjahit ya anak-anak. Ketika Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Idris diizinkan mengunjungi surga dan neraka. Ya, ini merupakan mukjizat ya, karunia dari Allah ya kepada Nabi Idris. Nabi Idris bisa mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di surga. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Idris adalah kepandaian dan kesabarannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Untuk kisah selanjutnya yaitu di sini ada kisah keteladanan Nabi Nuh pada halaman 127. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu ya, mungkin yang sudah tahu ya, mempunyai atau memiliki kapal bahtera yang besar ya. Nabi Nuh lalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun mereka
menolak bahkan menghina Nabi Nuh. Mereka berusaha menggagalkan dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar, ya. Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah. 950 tahun berdakwah. Hanya sedikit orang yang mampu mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ya. Selanjutnya, ketika banyak yang tidak masuk kepada ajarannya Nabi Nuh, ya, mengejek lalu menghina Nabi Nuh, lalu Allah turunkan azab, ya. Berupa apa? Hujan, ya, berupa banjir air bah yang sangat banyak, air yang sangat tinggi luar biasa hingga semua umatnya tenggelam kecuali umat-umat yang patuh, yang menuruti, ya, Nabi Nuh, selamat semuanya. Dari kisah tersebut, ya, setelah beberapa lama banjir pun surut, ya, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Mereka tidak lupa mengucap syukur atas pertolongan yang diberikan Allah. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Nuh adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhan yang memimpin umat manusia menuju jalan yang benar. Kemudian kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, kaum yaitu di mana keturunan pengikut Nabi Nuh. Jadi kaum Ad itu adalah keturunan Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar datang. Perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur, ya. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa tanah subur. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Jadi mereka berbuat syirik dan musyrik. Jadi syirik dan musyrik adalah merupakan dosa yang besar, ya anak-anak. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud. Kaum Ad malah mengejek dan menuduh Nabi Hud orang gila, ya. Allah pun memberikan azab kepada kaum Ad yang kafir itu. Panas dan kekeringan dahsyat datang. Kebun milik kaum Ad itu menjadi kering dan terbakar. Tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum Ad tetap tidak bertaubat, ya. Jadi Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman sajalah yang selamat dalam lindungan Allah. Kemudian Nabi Hud dan pengikutnya meninggalkan kampungnya dan mereka berhijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru. Jadi keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihan dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kemudian kalian boleh, ya, mengerjakan tugas pada halaman 132 sampai, ya, 100, ya, 34, ya. 132 sampai 134 boleh dikirim ke GS nanti tugasnya, ya. Jadi dalam membangun akhlakul karimah, ya, anak muslim atau orang Islam yang berakhlak baik, ya, harus tekun belajar memahami kisah para nabi, rajin beribadah, bersungguh-sungguh bertobat jika berbuat salah dan dosa kepada Allah. Demikian, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil